Pada zaman dahulu kala, Raja Hutan akan merayakan ulang tahunnya. Sebagai satu-satunya penguasa hutan, dia ingin membuat sebuah perayaan yang berkesan. Dipanggillah sang kura-kura sebagai penasihatnya untuk dimintai pendapat. Menurutmu, kita harus bikin apa? Bagaimana kalau mengadakan pesta makan Tuan Raja? Baiklah, aku akan adakan mukbang. Jamuan pesta makan besar buat semua penghuni hutan. Dan sebagai penghibur, aku juga akan mengadakan lomba. Lomba apa? Lomba makan tercepat dan terbanyak. Hahaha. Maka diputuskanlah rencana pesta itu dan pengumuman lomba. Karena ini hanya hiburan, maka pesertanya hanya dibatasi oleh 5 peserta saja, yang mewakili 5 jenis hewan di hutan. Begitulah, monyet, serigala, gajah, tupai, dan buaya daftar menjadi peserta. Aturan mainnya adalah mereka harus makan apa yang dihidangkan. Makanannya terdiri dari 2 jenis, makanan berat dan makanan ringan. Masing-masing diletakkan di piring yang besar. Peserta yang menang lomba adalah yang makannya paling banyak dan paling cepat selama 15 menit. Waktu lomba sudah ditentukan. Para peserta memasuki tempat lomba, yaitu di alun-alun hutan. Sebelum masuk, masing-masing peserta wajib diperiksa sidik jarinya oleh panitia. Fungsinya untuk memastikan bahwa mereka memang benar-benar wakil yang dipilih oleh kaumnya. Kura-kura bertindak sebagai ketua lomba, sedangkan Raja Hutan menjadi jurinya. Para peserta sudah menempati mejanya masing-masing. Di depan mereka ada 2 piring lebar yang berisi makanan yang banyak. Ada ayam panggang, nasi rolade, nasi kebuli, pangsit udang, ketan bakar, iga panggang, dan lain-lain. Belum makanan ringannya, semacam hidangan penutup seperti buah-buahan segar dan aneka puding. Semua dimakan dalam 15 menit. Waduh, dan amat nih, bisa mati kekenyangan nih. Masing-masing peserta sudah mulai memikirkan strateginya. Gajah misalnya, dia optimis bisa makan cepat. Dia berinisiatif menggunakan belalainya untuk menyedot makanan. Buaya berpikir akan melahap dengan porsi besar dan akan dimuat di rongga mulutnya yang panjang. Serigala penuh percaya diri dengan giginya yang tajam dan banyak untuk bisa mengunyah lebih cepat. Monyet tampak tidak yakin dengan dirinya. Hanya tupai yang terlihat tenang. Aku memikirkan cara supaya menang, batin si monyet. Terbersit dia akan bermain curang. Berikut makanan yang dipilih oleh para peserta lomba. Prit! Kura-kura menyembunyikan peluit tanda lomba sudah dimulai. Maka riuh rendahlah suasana di alun-alun hutan. Para penghuni hutan lainnya menyoraki dan menyemangati para peserta lomba yang sedang berusaha makan cepat. Ketika yang lain sibuk makan dan perhatian panitia teralihkan,
Si monyet diam-diam menaruh makanan di kantung kresek, seolah-olah sudah habis dimakan. Dengan begitu, dia bisa menang curang karena dia tidak perlu repot-repot makan semua. Sebelum 15 menit, si monyet angkat tangan. Aku juaranya! Aku juaranya! Raja hutan hendak mengumumkan bahwa si monyet pemenangnya. Namun tiba-tiba ada yang berseru. Dia curang! Dia curang! Karena curiga, kura-kura memeriksa isi bungkusan itu. Dan ternyata isinya adalah makanan lomba. Sontak para penonton menyoraki si monyet. Dia jadi malu, tapi dia dimaafkan oleh si raja hutan. Hanya saja dia jadi gugur dan otomatis kalah. Sisa waktu digunakan untuk meneruskan lomba. Setelah peluit tanda berakhir dibunyikan, para peserta berhenti makan. Para panitia memeriksa sisa piring para peserta. Diketahuilah sisa makanan gajah dan buaya sama banyaknya. Rupanya mereka kesulitan mencerna makanan meski menggunakan belalai dan rongga mulut. Tapi yang betul-betul juara adalah si tupai. Makanannya nyaris habis. Raja hutan menunjuk si tupai sebagai menangnya. Semua penonton bersorak-sorai penuh gembira menyambut sang juara. Raja hutan sangat senang. Dia lalu menghampiri si tupai. Apa rahasiamu bisa makan cepat begitu? Padahal gigimu yang paling besar kan cuma 2. Aku biasa makan kenari yang keras dengan cepat. Semua makanan itu aku anggap kenari. Ternyata tidak ada yang sekeras kenari. Makanya aku bisa menang cepat. Raja hutan makin senang mendengar jawaban cerdas si tupai. Hari itu semua penghuni hutan bergembira ria dan larut dalam pesta makan untuk merayakan ulang tahun si raja hutan. Tentunya kecuali para peserta lomba. Mereka semua tuh menyangat.